Pernah nggak sih kalian dengar istilah ekuitas dan pendapatan dalam akuntansi? Dua konsep ini tuh sangat penting dalam menyusun laporan keuangan. Yup, kita akan bahas konsep ekuitas dan konsep pendapatan secara lengkap di video ini. Teori ekuitas adalah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, tergantung pada siapa yang dianggap paling berkepentingan terhadap laporan tersebut. Ada beberapa jenis teori ekuitas dalam akuntansi. Yang pertama itu ada teori proprietary. Di teori ini itu melihat perusahaan dari sudut pandang pemilik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik. Persamaan akuntansinya yaitu aktiva dikurangi hutang sama dengan modal. Kemudian yang kedua itu ada teori entitas. Di teori ini tuh perusahaan dianggap terpisah dari pemiliknya. Yang dicatat dalam akuntansi adalah transaksi yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, persamaan akuntansinya itu adalah aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Kemudian yang ketiga itu ada teori ekuitas residual. Nah, di teori ini tuh menyatakan bahwa pemegang saham biasa memiliki hak atas sisa kekayaan perusahaan setelah dikurangi kewajiban dan pihak lain. Kemudian teori ini tuh ditemukan oleh William Andrew Patton. Kemudian yang keempat itu ada teori enterprise. Di teori ini tuh perusahaan dianggap sebagai unit ekonomi yang memberikan manfaat bagi banyak pihak seperti karyawan, investor, pemerintah, maupun masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada teori dana atau fund. Di teori ini tuh memandang kegiatan perusahaan sebagai sekumpulan dana yang digunakan untuk aktivitas tertentu. Teori ekuitas ini menjelaskan bagaimana sudut pandang dalam akuntansi dapat mempengaruhi penyusunan laporan keuangan dan juga pihak yang dianggap paling berkepentingan. Laporan nilai tambah atau value added statement adalah laporan yang menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan perusahaan dari aktivitas operasionalnya serta bagaimana nilai tersebut didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi terhadap perusahaan. Artinya, laporan itu menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada karyawan, pemerintah, kreditur, maupun masyarakat. Konsep dari nilai tambah itu sendiri merupakan selisih antara nilai output perusahaan dengan biaya input dari pihak luar. Rumus sederhananya itu, nilai tambah sama dengan penjualan dikurangi biaya bahan dan jasa dari luar. Nilai ini tuh membuktikan kontribusi perusahaan dalam menciptakan kekayaan ekonomi. Tujuan utama dari laporan nilai tambah itu adalah yang pertama menunjukkan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian, kemudian yang kedua menjelaskan bagaimana kekayaan perusahaan didistribusikan, lalu yang ketiga memberikan informasi kepada seluruh stakeholder perusahaan. Nilai tambah yang dihasilkan perusahaan akan dibagikan kepada beberapa pihak, yaitu karyawan berupa gaji dan tunjangan, kemudian pemerintah berupa pajak, kemudian kreditur berupa bunga pinjaman, dan pemegang saham itu berupa dividen. Serta perusahaan itu berupa laba ditahan dan penyusutan. Laporan nilai tambah menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya menciptakan laba, tapi juga menciptakan nilai ekonomi yang dibagikan kepada berbagai pihak. Karena itu, laporan itu mencerminkan tanggung jawab perusahaan kepada seluruh stakeholder yang ada di perusahaan tersebut. Karakteristik dan pengukuran pendapatan. Satu, karakteristik pendapatan berasal dari kegiatan utama perusahaan atau penjual barang atau jasa. Selanjutnya, menambah manfaat ekonomi seperti kas atau piutang. Selanjutnya, meningkatkan ekuitas pemilik bukan dari investasi pemilik. Terus, mendapat diukur dengan nilai uang secara andal. Selanjutnya, diakui saat barang atau jasa sudah diserahkan kepada pelanggan. Pengukuran pendapatan dapat diukur berdasarkan nilai wajar atau imbal yang diterima atau akan diterima dari pelanggan. Rumus sederhana, pendapatan bersih sama dengan penjualan dikurangi retur dan dikurangi pemotongan penjualan. Intinya, pendapatan adalah hasil dari kegiatan utama perusahaan yang menambah ekuitas dan diukur berdasarkan nilai transaksi yang diterima atau akan diterima. Pembentukan realisasi pendapatan. Pembentukan pendapatan adalah proses timbulnya pendapatan karena kegiatan operasional perusahaan seperti produksi barang atau pemberian jasa.
Contohnya, perusahaan memproduksi barang atau memberikan jasa kepada pelanggan. Realisasi pendapatan adalah pendapatan yang sudah benar-benar terjadi karena barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan dan dapat diukur nilainya. Contohnya, barang sudah dijual atau jasa sudah diberikan kepada pelanggan, sehingga perusahaan berhak menerima pembayaran. Ternyata intinya pembentukan pendapatan, proses penciptanya pendapatan dari kegiatan usaha, realisasi pendapatan, meningkatkan diakui saat barang atau jasa sudah diberikan kepada pelanggan. Menurut PSAK 72, pengakuan pendapatan ialah ketika proses perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaksanaan kepada pelanggan, yaitu ketika kendali atas barang atau jasa telah dialihkan kepada pelanggan. Adapun, menurut prinsip utama PSAK 72 ialah bahwa perusahaan mengakui pendapatan sebesar jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan diterima atas penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan. Nah, adapun model 5 langkah pengakuan pendapatan menurut PSAK 72 ini adalah yang pertama, yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Ketiga, menentukan harga transaksi. Keempat, mengalokasikan harga transaksi ke setiap pelanggan. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Jadi, menurut PSAK 72, pendapatan diakui bukan hanya saat kas diterima, tetapi ketika si perusahaan telah memenuhi kewajiban kepada pelanggan dengan menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan.